Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 TPB 39. Berikut ini penerapan hukum Bernoulli pada selang air. Did the best to me, all you babe, you yeah. Sometimes trying to be a nuisance, it's just urgent. Trying to make sense of little change, got me a warm. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Monica Delia Haftati Siburian dengan NIM 122190169 dari Prodi Teknik Industri, TPB 39, kelompok RBL 2. Nama saya Sonya Priskila Sinaga dengan NIM 122400102, Prodi Teknik Telekomunikasi, TPB 39, kelompok RBL 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahyar Haris dengan NIM 122120167. Prodi saya Teknik Geofisika, TPB 39, kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ravendo dengan NIP 122490043 dari Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Saya berasal dari TPB 39. Di sini saya berada di kelompok 2 RBL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Zikri Destriansyah dengan NIM 122120171, Prodi Teknik Geofisika, TPB 39, kelompok 2. Nama saya Andre Pipo Pakpahan dengan NIM 122170132, Prodi Teknik Mesin, TPB 39, kelompok RBL 2. Fluida merupakan suatu zat-zat yang dapat mengalir dan menyesuaikan diri dengan bentuknya atau wadahnya. Fluida memiliki sifat yakni tidak menolak terhadap perubahan bentuk dan kemampuan untuk mengalir dan tergantung dari kecepatan, kerapatan, gaya geser, kekentalan, dan ukuran wadah. Fluida terbagi menjadi dua, yakni fluida dinamis dan statis. Fluida statistik merupakan fluida diam dalam keadaan setimbang, sedangkan fluida dinamis yakni fluida bergerak dan tidak setimbang. Fluida dapat dinyatakan mempunyai peningkatan kecepatan apabila fluida tersebut mengalir dari suatu bagian dengan tekanan tinggi menuju bagian lain yang bertekanan rendah. Sedangkan fluida dapat mempunyai penurunan kecepatan apabila fluida tersebut mengalir dari suatu bagian bertekanan rendah menuju bagian lainnya bertekanan tinggi. Bernoulli ialah hukum yang berlandaskan terhadap hukum kekekalan energi yang dialami oleh aliran fluida. Hukum ini menjelaskan bahwa jumlah tekanan atau P, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume mempunyai nilai yang sama pada setiap titik sepanjang satu garis arus. Hukum Bernoulli jika dinyatakan dalam persamaan menjadi P1 ditambah setengah dikali ρ dikali V1 kuadrat ditambah ρ dikali G dikali H1 sama dengan P2 ditambah setengah dikali ρ dikali V2 kuadrat ditambah ρ dikali G dikali H2. Secara umum dapat dirumuskan menjadi P ditambah setengah dikali ρ dikali V kuadrat ditambah ρ dikali G dikali H sama dengan konstan. Berikut adalah keterangan dari rumus tersebut. Oleh karena itu, prinsip Bernoulli menyatakan jumlah dari tekanan yang bersimbolkan P, energi kinetik per satuan volume 1/2 PV kuadrat, dan energi potensial per satuan volume ρ kali G kali H memiliki nilai yang sama di setiap titik sepanjang suatu garis lurus. Prinsip Bernoulli juga merupakan penurunan hukum Newton 2 yang menyatakan jika volume kecil dari suatu fluida mengalir dari posisi horizontal bertekanan tinggi ke wilayah dengan tekanan rendah, maka tekanan di belakang lebih besar daripada di depan. Zat yang terjadi di alam umumnya dapat diklasifikasikan menjadi padat dan cair. Dalam kehidupan, fluida sering diartikan sebagai fluida. Sedangkan dalam fisika, fluida berarti zat yang dapat mengalir. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya zat cair saja yang termasuk dalam kategori zat cair.
Gas juga dapat dikatakan zat cair. Molekul zat cair memiliki ruang gerak yang lebih besar, sehingga zat cair mengikuti bentuk wadahnya. Zat cair sangat penting bagi kehidupan. Salah satunya dapat digunakan untuk mengukur laju aliran pada selang air. Prinsip Bernoulli yakni istilah di dalam mekanika fluida yang menjelaskan bahwa pada suatu aliran fluida terdapat peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Dengan demikian, dari prinsip tersebut dapat dipahami bahwasanya hukum Bernoulli sangat banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada penerapan selang air. Untuk lebih jelasnya, akan dibahas dalam video percobaan berikut ini. Jadi, tujuan eksperimen sederhana ini yaitu untuk lebih mengetahui tentang materi fluida, yakni terutama menghitung kecepatan aliran fluida terhadap selang air.